Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah Arabiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan masuk materi yang ke-8, masih berkaitan dengan fi'il, yaitu pembagian fi'il yang ke-6, fi'il dari segi objeknya, atau dalam bahasa Arabnya disebut maf'ul bih, yang dikenai oleh pekerjaan. Dalam bahasa Arab, fi'il itu kata kerja. Kalau kata kerja membutuhkan yang bekerja, yang bekerja itu disebut fa'il. Yang dikenai oleh pekerjaan itu disebut maf'ul bih. Dalam bahasa Indonesianya disebut objek. Fi'il ada dua dari segi objeknya. Ada fi'il lazim, tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Berarti fi'il lazim itu cukup hanya ada fa'ilnya saja, tidak ada maf'ul bih. Kita baca contohnya di sini. Syaju'al muslimu, seorang muslim itu berani. Contoh fi'il lazim yaitu lafaz saju'a. Kenapa disebut fi'il lazim? Karena hanya ada fa'il. Al-muslim, seorang muslim. Di sini kita tidak menemukan adanya objek, tidak ada maf'ul bih, maka fi'ilnya disebut fi'il lazim. Kebalikan lazim adalah fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan kepada objek atau maf'ul bih. Ada yang membutuhkan satu maf'ul bih, ada yang membutuhkan dua maf'ul bih, ada yang membutuhkan tiga maf'ul bih. Kita lihat contoh ketiganya yang membutuhkan satu maf'ul bih. Yaqra'u Hamdanus sahifata. Artinya Hamdan sedang membaca koran. Di sini fi'il muta'addinya adalah yaqra'u. Ada fa'ilnya yaitu Hamdan. Siapa yang membaca? Hamdan. Maka Hamdan menjadi fa'il. Sedangkan as-sahifata ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bihnya ada satu. Berarti yaqra'u itu fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul bih hanya satu. Contoh 2, manahtul mujtahida hadiyatan. Aku telah memberi hadiah kepada orang yang rajin. Manahtu ini ada dua kalimat. Manah, memberi, tu, aku. Manah tu, aku memberi. Memberi apa dan kepada siapa? Di sini ada dua maf'ul bih. Memberi kepada al-mujtahida, orang yang rajin. Berarti al-mujtahida adalah maf'ul bih yang pertama. Apa yang diberi kepada al-mujtahid itu? Hadiyatan, berupa hadiah. Maka kalimat manaha adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan kepada dua maf'ul bih atau objek. Yang ketiga, ada juga fi'il muta'addi itu butuh kepada tiga maf'ul bih, tiga objek. Contoh, anba'tu khalilan al-khabara waqi'an. Aku memberitakan kepada Khalil kabar secara realistis. Anba'tu itu dihitung dua kalimat. Anba itu fi'il muta'addi, tu adalah fa'ilnya, saya. Siapa yang memberitakan? Saya. Siapa yang menerima berita? Khalilan, maf'ul bih pertama. Al-khabaru, maf'ul bih yang kedua. Waqi'an, maf'ul bih yang ketiga.
Nah, untuk lebih jelasnya pembahasan fa'il dan maf'ul bih akan kita perdalam pada pekan kedua, yaitu pembahasan ilmu nahwu. Fokus kajian kita kali ini adalah dari sisi fi'ilnya, yaitu fi'il muta'addi membutuhkan kepada objek atau maf'ul bih, sedangkan jika tidak ada objeknya itu disebut fi'il lazim. Kita lihat di sini untuk memperkuat pemahaman fi'il lazim dan muta'addi, kita baca saja beberapa contoh fi'il lazim plus fa'il. Jadi fi'il lazim itu sekali lagi hanya ada fa'ilnya, hanya ada pelaku, tidak ada maf'ul bih atau tidak ada objek. Kita baca, sarol muslimun, orang-orang muslim telah berjalan. Fi'il lazimnya adalah saro, fa'ilnya al muslimun. Matatil hirratu, kucing telah mati. Fi'il lazimnya matat, fa'ilnya adalah al hirrah, kucing. Torot toiru, burung telah terbang. Fi'il lazimnya adalah toro, fa'ilnya adalah at-toiru. Bakas sobiyu, seorang anak kecil telah menangis. Fi'il lazimnya adalah baka. Kemudian fa'ilnya adalah as-sobiyu. Farrat as-sariqah, seorang pencuri perempuan telah lari. Fi'il lazimnya adalah farrat, fa'ilnya yaitu as-sariqah. Nah, itu contoh fi'il lazim plus fa'il. Kemudian kalau mau kita kembangkan, bisa saja fi'il lazim plus fa'il plus ada keterangan tambahan. Misalnya, jalasal amiluna amamal idarah, para pekerja laki-laki telah duduk di depan kantor. Fi'il lazimnya jalasa, fa'ilnya al-amilun, sedangkan amamal idarah itu keterangan tambahan. Atau sa'aliyun fil mustashfa, Ali telah bersin di rumah sakit. Fi'il lazimnya atosa, sedangkan fa'ilnya aliyun. Fil mustashfa sebagai keterangan tambahan. Sakatat tullab fil fasli, para siswa telah diam di kelas. Sakata fi'il lazim, at-tullabu sebagai fa'ilnya, fil fasli keterangan. Ja'at Fatimatu fil bait, Fatimah telah lapar di dalam rumah. Ja'at adalah fi'il lazim, Fatimatu fa'ilnya, fil bait keterangan tambahan. Masyal mu'minun ilal masjidi, orang-orang yang beriman telah berjalan ke masjid. Masya sebagai fi'il lazim, al-mu'minun adalah fa'ilnya, ilal masjid keterangan tambahan. Ja'atiz zaujatu ba'dal maghribi, ja'at sebagai fi'il lazimnya, az-zaujah adalah fa'ilnya, ba'dal maghrib sebagai keterangan. Jadi contoh-contoh di bagian ini semuanya termasuk fi'il lazim, yaitu hanya ada fa'il saja dan tidak ada maf'ul bih atau objek. Kita lihat beberapa contoh fi'il muta'addi plus fa'il, sebagai tambahannya ada maf'ul bih. Karena tadi definisinya yang disebut fi'il muta'addi itu ada maf'ul bihnya, ada objeknya, ada yang dikenai oleh pekerjaan. Kita baca contohnya satu persatu. Qara'al mudarrisud darsa, seorang guru membaca pelajaran. Qara'a itu sebagai fi'il muta'addi, al mudarrisu fa'ilnya, ad-darsa pelajaran itu maf'ul bih. Karena qara'a membutuhkan kepada maf'ul bih atau objek, maka disebutnya fi'il muta'addi. Hamalat Aisyatut ta'am, Aisyah membawa makanan. Hamalat fi'il
muta'addi, Aisyah fa'il, at-ta'am maf'ul bih. Akala Aliun al-lahma, Ali makan daging. Akala fi'il muta'addinya, Aliun adalah fa'ilnya, al-lahma adalah maf'ul bih. Nadharat Zainabut tayra, Zainab melihat burung. Nadharat sebagai fi'il muta'addi, Zainab sebagai fa'ilnya, at-tayra maf'ul bih. Rafa'al amilul hajar, pekerja mengangkat batu. Rafa'a fi'il muta'addi, al-amilu fa'ilnya, al-hajar itu sebagai maf'ul bih. Syaribat Maryamus syaya, Maryam minum teh. Syaribat fi'il muta'addi, Maryamu fa'ilnya, asyaya adalah maf'ul bih. Nah, itu adalah struktur yang normal. Urutannya fi'il dulu, kemudian setelah fi'il, fa'il, pekerjaannya atau yang melakukan pekerjaan disebut fa'il, yang dikenai oleh pekerjaan itu disebut maf'ul bih. Nah, secara lebih detail, secara lebih rinci untuk pembahasan fa'il maf'ul bih itu di ilmu nahwu. Nah, kita ringkas saja untuk contoh yang berikutnya. Susunannya fi'il muta'addi, fa'il, maf'ul bih, dan sifat. Qara'al mudarrisud darsal jadida, seorang guru membaca pelajaran yang baru. Hamalat Aisyatut ta'amal katsira, Aisyah membawa makanan yang banyak. Akala Aliun al-lahmal ladida, Ali makan daging lezat. Nadharat Zainabut tayra as-saghira, Zainab melihat burung yang kecil. Rafa'al amilul hajaral kabira, pekerja mengangkat batu yang besar. Syaribat Maryamus syayal halwa, Maryam minum teh yang manis. Nah, ini ada tambahan, yaitu setelah maf'ul bih berupa sifat. Berikutnya praktek fi'il lazim dan muta'addi di dalam Al-Quran. Di sini kita akan baca surat Ali Imran ya, ayat 3 sampai 6. Ayat ketiganya ada kalimat nazzala dan anzala. Nazzala 'alaikal kitaba, telah menurunkan kepadamu Alkitab. Yang dimaksud telah menurunkan di sini adalah Allah. Menurunkan berarti butuh kepada maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah Alkitab. Berarti nazzala itu termasuk fi'il muta'addi. Kenapa? Karena ada maf'ul bih, ada objeknya. Yang kedua anzala. Anzala juga termasuk fi'il muta'addi karena ada maf'ul bih, menurunkan. Apa yang diturunkan? At-Taurat. Taurat itu sebagai maf'ul bihnya. Maka nazzala dan anzala karena keduanya ada maf'ul bih disebut fi'il muta'addi. Ayat keempat sama ya. Wa anzalal furqana, dan Allah menurunkan. Dia, anzala ini ada domir yang tersembunyi yaitu lafadz huwa. Anzalal furqana, dia menurunkan al-furqan. Anzala adalah fi'il muta'addi karena ada maf'ul bih yaitu lafadz al-furqana. Kemudian kafaru bi ayatillah, mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Termasuk kafaru itu adalah fi'il muta'addi karena ada maf'ul bih yaitu bi ayatillahi. Ayat kelima, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. La yakhfa tidak tersembunyi, syai'un sesuatu. Nah, di sini sesuatu tidak tersembunyi. Tersembunyi itu tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Berarti yakhfa termasuk fi'il lazim.
Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bih, hanya ada fa'ilnya saja, yaitu syai'un. Kemudian yusawwirukum, membentuk kalian. Yusawwiru termasuk fi'il muta'addi karena ada maf'ul bihnya. Allah itu yusawwiru, yang membentuk. Siapa yang dibentuk? Kum, kalian. Maka yusawwiru disebut fi'il muta'addi karena membutuhkan maf'ul bih. Yang terakhir lafadz yasha'u, ini juga ini termasuknya fi'il lazim. Kenapa? Karena tidak ada maf'ul bihnya. Kaifa yasha, bagaimana saja. Yasha'u, yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki maksudnya yang Allah kehendaki. Nah, tidak ditemukan adanya maf'ul bih, maka termasuk fi'il lazim. Itulah pembahasan untuk materi fi'il bagian yang ke-6, yaitu fi'il dilihat dari segi ada dan tidaknya maf'ul bih. Ketika fi'il itu tidak membutuhkan kepada maf'ul bih, tidak membutuhkan kepada objek, disebut fi'il lazim. Sedangkan apabila fi'il membutuhkan kepada objek, ada objeknya disebut di dalam kalam, maka disebut fi'il muta'addi. Demikian untuk materi bagian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.